Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Cahyani dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengepakan spesimen campak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengepakan spesimen campak ini dan bagaimana cara pengambilan spesimen. Yang pertama itu pengambilan spesimen campak. Dalam pengambilan spesimen campak terlebih dahulu jangan lupa memakai APD atau alat pelindung diri, mulai dari handscoon, masker, tutup kepala, dan jas lab. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam pengambilan spesimen darah untuk campak. Yang pertama, siapkan tabung untuk mengisi spesimen darah dengan cara beri label yang terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal pengambilan sampel, dan nomor EPID. Dalam pengambilan spesimen darah, petugas diharapkan memakai alat pelindung diri. Setelah itu, petugas selanjutnya mengambil sampel darah melalui pena atau pembuluh darah sebanyak 3-5 mili. Kemudian masukkan kembali ke dalam pakutener. Setelah itu, sampel yang sudah dimasukkan ke dalam pakutener ini diamkan selama 10-30 menit. Setelah didiamkan selama 10-30 menit, lakukan sentrifugasi dengan posisi tabung secara vertikal. Dalam melakukan sentrifugasi ini dilakukan selama 5-10 menit dengan kecepatan 1000-5000 rpm. Setelah dilakukan sentrifugasi, darah akan terpisah dengan serumnya sendiri. Kemudian serum darah ini diambil melalui pipet tetes, kemudian dipindahkan ke pakutener yang baru. Nah, setelah serum darah dipindahkan ke dalam pakutener ini, kemudian kita masukkan ke dalam plastik klip seperti ini. Setelah spesimen darah siap, kita masukkan ke dalam vaksin karir. Usahakan posisi tabung tidak miring ya. Kemudian tutup kembali menggunakan kulpet. Jangan lupa siapkan format MR01 dan MR04 untuk identitas pasien dan permohonan pemeriksaan sampel. Masukkan ke dalam plastik seperti ini agar kondisi tujuan laboratorium, asal sampel dari mana, alamat, dan nomor HP. Seperti itulah bagaimana proses pengepakan spesimen campak. Cara pengambilan sampel urin. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu pot yang sudah bersihkan urin, plastik untuk menaruh spot urin, kertas label, gunting, lakban, dan format MR01 dan vaksin karier beserta pulpen yang ada di dalamnya. Nah, langkah-langkah dalam pengambilan sampel urin itu, di mana pengambilan sampel urin itu diambil pada pagi hari setelah bangun tidur dengan volume sekitar 15-50 mili atau volume idealnya itu 3/4 dari wadah. Nah, setelah pengambilan sampel urin, jangan lupa berikan pelabelan. Nah, di pelabelan ini terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal pengambilan sampel, dan nomor EPID. Masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam vaksin karir. Usahakan tersusun secara rapi agar spesimen urin di dalam tidak tumpah. Kemudian tutup kembali dengan menggunakan kulpet. Jangan lupa masukkan format MR01 dengan cara membungkus ke dalam kantong plastik agar tidak basah. Setelah itu tutup kembali. Jangan lupa berikan label spesimen tersebut asalnya dari mana. Vaksin karir agar aman selama perjalanan. Nah, seperti itulah bagaimana proses pengambilan sampel urin. Selanjutnya, cara pengambilan spesimen swab tenggorok untuk kasus campak. Siapkan
cotton swab untuk pengambilan swab tenggorok. Kemudian siapkan cry tube yang berisi media transfer virus. Nah, tata cara pengambilannya itu dimulai dari pasien diusahakan duduk dengan kepala ditengadahkan atau kepala dimiringkan. Kemudian usahakan membuka mulut lebar-lebar. Kemudian masukkan cotton swab ke dalam mulut, usahakan menyentuh bagian tenggorokan. Kemudian ambil swab tenggoroknya. Setelah melakukan pengambilan swab tenggorok, kemudian sesegera mungkin dimasukkan ke dalam media transfer virus atau cry tube, kemudian tutup kembali. Setelah itu, cry tube diselotip erat-erat agar spesimen tidak keluar. Usahakan jangan lupa berikan pelabelan. Pelabelan ini terdiri dari nama pasien, jenis kelamin, tanggal pengambilan spesimen, dan nomor EPID. Masukkan cry tube ke dalam plastik klip. Selanjutnya, spesimen swab tenggorok dimasukkan ke dalam vaksin karet yang sudah berisi beberapa pulpet. Usahakan posisi spesimen tidak miring. Kemudian tutup kembali menggunakan pulpet. Kemudian jangan lupa siapkan format MR01 dan formulir permohonan pemeriksaan spesimen. Kemudian bungkus dengan plastik agar tidak basah untuk menjaga keamanan spesimen di dalam vaksin karet. Kemudian jangan lupa berikan identitas di balik vaksin karet untuk mengetahui spesimen ini asalnya dari mana dan tujuannya ke laboratorium mana. Yes.